Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih yang tak pernah habis. Diambil dari kitab Zakaria 7 ayat 9. Berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Dunia zaman sekarang adalah dunia yang terkotak-kotak dalam struktur yang semakin lama semakin mengecil. Orang memiliki kelompoknya sendiri dan tidak mempedulikan lingkungan di luar kelompoknya. Bahkan tidak jarang pula mereka beranggapan bahwa kelompok di luar berisi orang-orang yang layak untuk dibenci, bahkan dihancurkan. Dunia semakin banyak berisi orang-orang dengan tipe ekstrim yang menganggap diri mereka paling benar dan merasa berhak untuk menghakimi. Standarnya pun berbeda-beda, tergantung ukuran masing-masing. Maka ada istilah pilih kasih, yang mana yang berhak dikasihi dan mana yang berhak dibenci atau dihabisi. Seperti itulah banyak diajarkan kepada generasi muda. Sejak kecil mereka sudah disuapi paham kebencian. Sayangnya, di kalangan orang percaya pun paham seperti itu bisa terjadi. Semakin jauh kita dari firman Tuhan, semakin jarang kita menelaah dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita pun semakin melupakan apa sebenarnya esensi atau inti pokok suara hati Tuhan mengenai kasih. Dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37 mengenai kisah orang Samaria yang murah hati, yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Perumpamaan ini menceritakan tentang seseorang yang dirampok dan dianiaya dalam perjalanan dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Ada imam yang lewat namun tidak berbuat apa-apa, malah menyingkir ke seberang jalan. Kemudian ada orang Lewi yang berlaku sama. Tetapi selanjutnya lewatlah orang Samaria di sana. Orang Samaria bukanlah orang yang terhormat bagi bangsa Yahudi pada masa itu. Sejarah panjang membuat mereka memandang negatif satu sama lain. Lewat Yohanes 4 ayat 9b, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi ternyata orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan yang tidak memandang etnis dan latar belakang sama sekali. Ia tidak peduli orang itu dari mana, apa agamanya, apa warna kulitnya, apa statusnya, dan sebagainya. Ia hanya melihat ada orang yang tengah meregang nyawa, butuh bantuan, dan ia bisa melakukan sesuatu. Kasih menggerakkan orang Samaria ini untuk bertindak. Dalam Lukas 10 ayat 34 berkata,
Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ia pun kemudian membayar sepenuhnya penginapan dan biaya perawatannya. Muka pemimpin agama yang merasa paling alim atau saleh dan paling benar itu mungkin sangat merah mendengar sebuah perumpamaan yang menjadikan orang Samaria sebagai pahlawan dan keteladanan akan kebaikan hati. Itulah gambaran yang begitu indah akan suara hati Tuhan mengenai bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesama manusia, juga yang lainnya, tanpa terkecuali, termasuk orang-orang jahat dan memasuki kita sekalipun. Kita tidak diajarkan untuk membenci. Membenci saja tidak, apalagi merasa berhak untuk menghancurkan hidup orang lain, seperti yang dilakukan banyak orang di dunia hari-hari ini. Siapapun atau apapun latar belakangnya, mereka manusia ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi, sama seperti mengasihi kita. Tuhan ingin mereka selamat, sama seperti Tuhan ingin kita selamat. Oleh karena itu, mereka pun wajib untuk kita kasihi. Kekristenan mengajarkan kasih dan tidak pandang bulu. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 13 ayat keempat sampai 6 dan ayat 13 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tidak ada satupun gambaran kasih dalam kekristenan yang menganjurkan kita untuk mengkotak-kotakan orang, apalagi mengajarkan bahwa kita berhak mengutuk, memusuhi, apalagi menghabisi orang lain. Kita wajib menyatakan kasih kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan biar bagaimanapun. Laksanakanlah hukum yang benar sesuai firman Tuhan. Tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing, kepada sesama kita. Lalu di Zakaria 7 ayat 10 berkata, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Kita tidak boleh menindas orang yang lemah, memanfaatkannya, dan jangan berbuat jahat atau merencanakannya. Tunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Kitab Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lalu perhatikan baik-baik ayat berikut ini. Dalam Amsal 3 ayat 3 sampai ke 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Contoh orang Samaria itu menunjukkan bahwa kasih berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali. Tidak masalah jika ia menjadi rugi atau repot dalam menyatakan kasih. Di mata dunia, mungkin itu bisa terlihat bodoh atau bahkan dihujat. Tetapi Tuhan akan sangat menghargai sikap seperti itu. Saatnya bagi kita untuk menunjukkan kasih menurut pandangan Tuhan kepada sesama kita tanpa kecuali. Tanggalkan sekat-sekat pembeda yang seringkali merintangi kita untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Hindari sekat-sekat yang banyak dipercaya dunia sebagai sesuatu yang benar untuk dilakukan. Ada atau tidak ada penghargaan dari orang lain bukanlah masalah, karena biar bagaimanapun itu akan sangat tinggi nilainya bagi Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dengan isi saya. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya tidak pernah habis. Barang apapun pada saat dipakai akan berkurang, lama-kelamaan akan habis dan rusak. Beda sekali dengan pengakuan penulis kitab Ratapan, yaitu Nabi Yeremia. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan bukan saja tidak akan bisa habis, tetapi selalu baru setiap pagi. Patut kita syukuri dan kita sambut dengan gembira kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya tidak otomatis datang menghampiri kita. Itu semua tergantung kepada kita. Kuncinya ada di kita. Bagaimana kita menanggapi setiap hari yang Tuhan anugerahkan. Setiap hari itu adalah karunia dari Tuhan. Jika kita responi dengan baik, pasti akan menjadi berkat, seperti yang disampaikan Nabi Yeremia. Berkat dan pertolongannya selalu tersedia bagi orang-orang yang bersandar dan percaya akan kuasa-Nya. Lihatlah Tuhan dengan kacamata iman, bukan mata fisik kita. Tuhan tidak pernah menciptakan hari yang kurang beruntung bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan hari yang Tuhan beri. Setiap hari jangan sampai lewat begitu saja. Kita harus memiliki moto kehidupan. Artinya, kita akan melakukan yang terbaik. Selebihnya, Tuhan yang akan berbuat. Kita harus menggunakan pikiran yang Tuhan karuniakan dengan maksimal. Bukan saja mengerahkan tenaga dan waktu, tetapi pikiran dan kecerdasan sangat dibutuhkan. Lakukan bagian kita dengan serius.
dan biarkan Tuhan mengerjakan yang kita tidak bisa lakukan. Kisah perjalanan bangsa Israel, Tuhan bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan memberi mana setiap hari. Keluaran 16 ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ada jutaan umat Israel yang memerlukan makanan, supaya mereka tidak kelaparan di padang gurun. Tuhan mampu memenuhi dan memelihara umat Israel dengan cara yang ajaib. Berkat Tuhan tidak akan pernah mengalami kekosongan. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah menipis. Kita punya Tuhan yang punya segalanya. Tuhan ada banyak cara di dalam memberikan dan menurunkan berkat-Nya kepada orang percaya. Kita harus mengaktifkan iman kita kepada Tuhan dengan hati yang percaya, jangan bimbang. Tuhan tahu akan kebutuhan kita dan peduli akan kita. Stok berkat dari Tuhan tidak akan pernah habis untuk kita yang beriman dan menaruh harap padanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.